Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Yayasan Nahdlatus Sofiyah yang kami hormati, Bapak Ketua Suriah Nahdlatus Sofiyah yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Wanasaba, Bapak Kepala Desa Wanasaba yang pada hari ini ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah beliau sempat hadir. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah dari MI sampai Aliyah yang kami hormati, para Bapak Ibu Guru serta hadirin hadirat yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini yaitu tanggal 27 Rajab kita dapat hadir bersama dalam rangka yaitu mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan aul yaitu Tuan Guru kita Zainuddin Tanjung dan Tuan Guru kita yaitu Tuan Guru Haji Hidir dan yaitu Tuan Guru Haji Suhaidi. Mudah-mudahan doa kita bersama dapat mengantarkan yaitu beliau yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat surganya yang terbaik. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hariban baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kepada hari kemudian nanti. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum yang menguraikan sedikit hikmah tentang Isra Mi'raj niki, yang mohon maaf karena yang sedianya menyampaikan ini adalah bukan tiang yang sudah ada kemarin 1 minggu sebelumnya sudah disiapkan, tapi mendadak tidak bisa hadir. Akhirnya ya tiada rotan akar menjadi. Mungkin nanti dalam penyampaian yang ada hal-hal yang kurang berkenan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, memperingati yang mengajak kepada kita semua, mari kita mengenang kembali yaitu hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang agung, yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkaukan oleh akal manusia. Namanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Sehingga di awal ayat surat Al-Isra Allah berfirman kata-kata dengan kata-kata tasbih subhanallah. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk
memberangkatkan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam beberapa menit sudah sampai. Kalau akal tidak bisa kita cerna dengan akal. Perjalanan 2 bulan ditempuh dalam beberapa menit. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mendahului peristiwa ini dengan kata subhanallah, maha suci Allah. Asra bi 'abdihi, yang memberangkatkan Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak, apapun jadi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang selama 40 hari 40 malam, beliau terapung di tengah laut, di tengah banjir bandang, bisa selamat atas izin Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di kobaran api yang luar biasa, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak terbakar karena atas izin Allah. Begitupun juga peristiwa ini terjadi dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Makanya pada saat ini ketika Rasul membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, terjadilah di sini orang yang beriman yang lemah imannya kembali murtad. Inilah ujian terbesar pada waktu itu. Ketika dibicarakan tentang diinformasikan tentang Isra dan Mi'raj ini oleh baginda Rasul. Namun ketika Abu Bakar ditanya oleh orang Quraisy, apakah Anda membenarkan apapun yang dikatakan Rasul itu adalah benar adanya? Itulah sehingga Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Oleh karena itu sebagai seorang yang beriman bukan akal, tapi iman yang membenarkan. Kita harus percaya dengan peristiwa ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini saya mengajak kepada kita sekalian mengambil hikmah. Sebelum baginda Rasul Muhammad SAW untuk diisrakan menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau dibersihkan dulu oleh malaikat Jibril. Apanya yang dibersihkan? Bukan tempat kotoran di Lampung, tidak. Yang dibersihkan adalah hati. Hati. Disinilah titik sentral hati ini. Itu sebabnya al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja. Jika raja itu baik, maka rakyat pun akan menjadi tentram, aman, bahagia. Jika raja itu tidak baik hati ini, maka rakyat pun tidak akan aman, tentram, dan bahagia. Inilah hati. Mana rakyatnya? Tangan, mata, mulut. Ini rakyatnya, ini hati. Jika dia baik, baik apa yang kita ungkapkan, insya Allah. Pandangan mata kita memandang al-al yang baik, tangan ini tidak akan mengambil hak kecuali haknya sendiri. Inilah hati. Jika baik maka baik. Itu sebabnya Rasulullah hubbu halin kullu hubbu halin fil maqasid. Keadaan seseorang, hati seseorang itu akan nampak dari sikap dan tingkah lakunya. Mudah baik hati ini, insya Allah. Rasulullah mengungkapkan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam hati ini ada segumpal darah. Idza sala'at sa'iru jasadihi, apabila segumpal darah ini baik maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat sa'iru jasadihi, apabila segumpal darah ini adalah tidak baik maka tidak baik seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Inilah yang harus kita bersihkan. Mengapa? Karena inilah hati ini adalah
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu baginda Rasul diberangkatkan melalui Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung naik? Ada hikmah di balik itu. Karena masjid adalah sebuah simbol kesucian hati untuk membersihkan hati ini. Masjid adalah sebuah simbol yaitu untuk membersihkan hati, sebuah simbol kesucian, kebersihan, keindahan, sehingga dari masjid ke masjid tidak langsung. Lalu naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi untuk apa? Yaitu menerima yang namanya perintah sholat. Perintah sholat, sekali lagi ya, perintah sholat inilah yang kita harus perbaiki ya? Langsung perintah selain sholat tidak ada yang langsung, kecuali ini yang diperintahkan oleh Allah langsung berdialog dengan Allah memperoleh perintah sholat ini. Yang pertama, Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat ini 50 waktu. Coba bayangkan 50 waktu. Berdaya si Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, ya Muhammad, mohonlah minta keringanan. Umat saya saja di Bani Israel tidak mampu untuk melaksanakan 50 kali waktu dalam sehari semalam. Mohon keringanan. Kembali lagi, ya Allah, mohon keringanan. Diberikan lagi keringanan 10 kali ya. Kembali lagi ke Nabi Musa di langit yang ke-6, ya Muhammad, 10 kali ini masih berat, umat saya saja tidak mampu. Minta lagi keringanan, minta lagi. Akhirnya sampai dengan 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Nenek doang, ya Allah. Luwe ita nek tenggawi ya. Ya? Luwe ita nek tenggawi ya. Sehingga apa yang terjadi? Bencana di mana-mana. Kenapa kewajiban ini yang menyebabkan? Kewajiban ini yang menyebabkan terjadinya pada. Berapa persen kita orang-orang yang beriman? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berapa persen kita mengajak orang dalam melakukan kebaikan? Berapa persen kita mencegah orang melakukan keburukan? Sehingga apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Kemarin kita ditimpa oleh musibah. Manusia tidak bisa memprediksi dengan alat apapun, dengan alat apapun. Tiba-tiba terjadi musibah luar biasa. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Di saat kita sedang-sedang, Allah goyangkan, kita bayangkan Allah yang berkehendak. Coba kesatu goyangan sekolah ini bangun deh, atau selaputa bangun itu goyangannya. Subhanallah, kehendak Allah. BMKG mengatakan aman sudah. Tiba-tiba kemarin, hari Minggu yang kemarin, kita lagi, ya Allah, ini yang harus kita renungkan. Ada apa? Ada apa? Ya inilah sekali lagi yang diterima oleh Rasulullah SAW, perintah sholat ini 5 kali sehari semalam. Itu artinya sama dengan 50 kali ya. Pada pahalana manjabil hasanati falahu asru amsalha, sehingga kebaikan maka dia dibalas oleh Allah 10 kali lipat. 1 kali sholat 10 kali lipat. Muna 5 kali 50, 5 kali 10 50, masa sama. Wa man jaa bis-sayyi'ati, sing gawe keburukan, maka dia akan memperoleh illa mislaha,
kecuali si ngawit na kubur arak sai. Tapi itulah hikmah daripada diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik itu. Keringanan itu di sinilah bentuknya Rahman, kasih sayang dan rahimnya Allah kepada kita. La yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak memberikan yaitu beban menurut kemampuan kita. Lagu masih terlalu malas. Gawe ibadah si arang sholat ini. Sholat ini adalah mi'raj, ya. Mi'raj kita naik. Mi'raj itu tidak tangga. Ketika kita menunaikan ibadah sholat, kita naik derajat, kita naik semakin naik. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, as-salatu mi'rajil mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Semakin kita sering melaksanakan ibadah salat, tingkatan derajat kita di hadapan Allah semakin naik. Yang penuh as-salatu imanuddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang terus menunaikan ibadah salat, maka sungguh dia telah menegakkan agama itu sendiri. Dan barang siapa yang tidak menegakkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agama sendiri. Perbedaan kita Pak Bu dengan orang yang beriman dan kafir itu adalah tarkus sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, ya Allah, dengan sholat ini, ya, dengan peristiwa penerimaan sholat ini, kita menjadi mi'raj, ningkat. Baik itu adalah ningkat rohani, ya, rohani maupun jasmani. Kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita peroleh. Coba bayangkan, sholat membutuhkan tempat yang luas, masjid. Dengan adanya sholat, maka orang membuat masjid, ada timbul arsitektur. Kan di sana ada masukan kebahagiaan dunia bagi arsitektur untuk membuat bagaimana masjid itu menjadi indah. Dunia ada. Dengan sholat ada kita disuruh untuk menutup aurat, di mana kemudian ada timbul perancang-perancang busana muslim. Dari sholat bisa menghasilkan kehidupan dunia, uang. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari sholat ini, ya, kita tegakkan. Kita aqimus sholat, bukan af'alus sholat. Kalau af'alus sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Kalau iqamus sholat, jadi aplikasi sholat itu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika ada orang yang beriman tidak melakukan ibadah, persis seperti pohon yang rantingnya menjulang ke atas karena kering, yang pohon yang tidak disiram. Perumpamaan seorang Islam yang tidak beribadah atau tidak melakukan sholat seperti pohon kayu yang tidak disiram. Rantingnya bukan terkulai merunduk ke bawah dengan buahnya, akan tetapi ke atas karena kering. Rohaninya mati mendahulukan jasmaninya. Orang yang sholat lalu masih melakukan hal-hal yang tidak baik, berakhlak yang tidak mulia, persis seperti orang yang masuk ke kamar mandi tapi tidak mandi. Masuk ke kamar mandi tapi tidak mandi. Dia mandi tapi tidak menggosok badannya dengan sabun. Itulah perumpamaan orang yang sholat tapi akhlaknya masih di luar sholat. Bapak Ibu Saudara jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi
lewat peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita perbaiki sholat kita. Di sana ada rukun tumakninah. Ketika baginda Rasul melihat ada seorang yang datang ke masjid lalu melakukan Allahu Akbar, dilihat dia sholat, kemudian dipanggil selesai sholat, sini, irji usolli fa innaka lam tusolli, kembali sholatlah, kamu tidak sholat. Subhanallah. Sholat lagi, Allahu Akbar, selesai sholat dipanggil lagi, sini, irji usolli fa innaka lam tusolli, kembali sholat, kamu belum sholat. Ya Rasul, bangga nak yang kaji tahu ampun kaji ngali sholat itu. Kemudian Rasulullah, kalau anda sholat ada tumaknina, aparan tumakninah niki, ya anda tergesa-gesa, ada ketenangan, namun itu kandi. Maaf nih, contoh nak jemaah terawih dari semendak terawih. Enak pas imam ya ayat imam, ya Allah sudah ada sedikit panjang bacaan imam, ya Allah gerutu itu, gerutu. Coba enara datang artis ke lapangan wanasaba, ada kana jam saya pasabol so lapangan wanasaba pirang jalan-jalan ule sholat terawih, ya Allah nak panjang sedikit imam, sudah ada keren dengan saya. Coba terbalik, ngombe aku tidak ada gempa, terbalik. Padahal sholat itu harus ada tumakninah. Rasulullah kita sholat sang 10 kali kita suruh kita tulang. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali sholatlah, kamu belum sholat. Ya Allah, ada tumakninah, ada ketenangan. Yang benar pada aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh beruntung orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam arti ada ketenangan, dia tidak tergesa-gesa kan? Pencuri yang paling jahat adalah mencuri rakaat dalam sholat, waktu dalam sholatnya paling jahat. Allah Akbar. Lihat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini lagu sudah menangkan nih. Papa nak baca imam berdaman nih, daman nih tak. Mesin dan nula bernafas, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini terbalik kita. Mentenggawe si langit teman tak. Kalau teman tu sepak bola doang ni, teman tu sepak bola ni si hobi ni. Balengan saya sampai tu, apa namanya elengan saya jam saya malam nak main, pas sampai subuh petangin lah saya. Nek nangan arah tinduk mantu sepak bola ngantuk nek nara coba tahajud arah 2 rakaat malas luar biasa. Padahal Rasulullah fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, tahajudlah kamu di tengah, yaitu di keheningan malam sebagai ibadah tambahan. Semoga Allah menempatkan kamu di sisinya di tempat yang maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Lagu anak ketua wanita mau masuk surga atau tidak? Tamat surga suntik narak milik taman neraka. Lagu wak solat nikman, nikman. Wak ngabang dengan wak solat nikman. Menapui waktu asar wak sembahyang nikman. Ya Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang solatnya mundur-mundur waktu, nangka juluk. Buat waktu asar, mulai nyerapak terus, nyerapak. Yang boleh dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu asar, terutama waktu asar nih, teman kasih bejora bekerja ngeraos, ya. Ibu-ibu nih waktu asar teman ngeraos nih saling budin, ya. Dia nak tahu pas maghrib pun ini peman sembahyang, mulai nyerapak Allah. Bismillah. Dek, rakaat ketelu bingung, 2 rakaat, 3 rakaat. Ya Allah. Nih peran setan mulai waktu itu bisikan.
Inilah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari ya sholat ini kita betul tegakkan, karena dialog kita langsung kepada Allah. Sholat ini, jika sholat itu baik maka seluruh amal kita baik. Jika sholat itu tidak baik maka insya Allah amal kita seluruh tidak baik ya. Ini yang kita utamakan. Sekali lagi, mari sholat kita pelihara. Hafizu ala salawatikum, peliharalah sholatmu ya. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu jangan ya, jangan lalai ya. Suara azan itu subhanallah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, kita dapat keuntungan dunia akhirat. Lagu itu terbalik kita. Hayya 'alal falah, ada pejuluk baru na sholat. Keuntungan ada yang petana lagu sholat ndek pemudi na. Ya. Kan begitu kita. Ya? Sebenarnya kan sudah diajarkan sholat dulu baru beruntung. Mau masuk surga Firdaus dengan sholat. Orang yang sholat yang memperoleh warisan surga Firdaus yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 3. Alladzina yarisuna al-firdaus, itu orang-orang mukmin yang senantiasa menegakkan sholatnya. Sholat dulu baru keuntungan. Insya Allah kalau sholat dulu kita akan untung dunia akhirat. Jangan untungnya saja, sholatnya tidak. Bisa untung ya, tapi tidak berkah. Banyak orang-orang yang tidak sholat, kehidupannya luar biasa megahnya, tapi tidak berkah. Tidak ada artinya. Enak tenang kita lihat dalam kubur, bukan juga ya. Bukan juga harta benda si luwe ke. Tidak bau, benar artinya. Orang yang tidak beribadah walaupun hartanya itu adalah segudang. Ya? Makanya sholat dulu baru ada keuntungan. Dunia akhirat kita akan beruntung insya Allah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari sholat ini kita pelihara sehingga apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Saya si tentu takut ibadah sida Allah sendiri akan memudahkan segala urusannya yang sulit jadi mudah. Allah yang memberikan kemudahan. Ketika kita kesulitan, lega kita santai ya. Dimana ketika pikiran terkacau, santai. Kalau Rasulullah menghadapi masalah, dia perkuat ibadah sholatnya, mohon kepada Allah perlindungan. Namun ditende enak kacau pikiran, terlega kita santai. Selesai santai malah kita datang. Coba kalau Rasul kalau menghadapi masalah, beliau tekun lagi sholat, mohon kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, ruana janji wah tengeri lalu ini ya, ibu-ibu sana silengan jauh ya, mungkin arah bijajarin tasimasiku di sana nangis lipalin nih ya, meminta ruana aja dindik nabilu tiang nyampiang. Tentunya dalam penyampaian tiang niki arah hal-hal yang kurang berkenan, ada salah mungkin yang saya ungkapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.